Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari ini, Gereja Semesta memasuki Minggu Biasa yang ke-29. Bacaan-bacaan liturgi yang telah diperdengarkan bagi kita hendak menyampaikan pesan yang mendalam tentang penderitaan, pengorbanan, dan pelayanan dalam konteks iman kita. Ketika bacaan dari kitab Yesaya, surat kepada orang Ibrani, dan Injil Markus saling melengkapi dalam menggambarkan bagaimana penderitaan dan pengorbanan adalah bagian tak terpisahkan dari rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Renungan ini mengajak kita untuk memahami makna penderitaan dan pelayanan dari perspektif Kristiani. Dalam Yesaya bab 53 ayat 10-11, kita melihat gambaran tentang hamba Tuhan yang menderita, yang rela memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Hamba yang dimaksud dalam bacaan ini sering dianggap sebagai gambaran mesianis tentang Yesus Kristus. Meskipun menderita dan mengalami penolakan, penderitaannya menghasilkan keselamatan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Bacaan ini mengungkapkan bahwa penderitaan bukanlah suatu hal yang sia-sia, tetapi memiliki makna yang mendalam dalam rencana keselamatan Allah. Penderitaan yang ditanggung hamba Tuhan menjadi sarana penebusan dan pemulihan bagi umat manusia. Dalam kehidupan kita, penderitaan seringkali sulit dipahami, tetapi bacaan ini mengajarkan bahwa penderitaan yang diterima dengan kerelaan dan iman dapat menjadi bagian dari karya keselamatan Tuhan. Surat kepada orang Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai imam besar yang agung, yang dapat berempati dengan kelemahan kita. Yesus sebagai imam besar telah mengalami segala bentuk penderitaan yang kita alami, namun tanpa dosa. Ini adalah penghiburan yang luar biasa bagi kita sebagai orang beriman. Yesus tidak hanya memahami penderitaan manusia secara teoritis, tetapi juga mengalaminya secara langsung. Dalam hidup kita seringkali merasa sendirian atau tidak dimengerti ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan. Namun melalui bacaan ini, kita diingatkan bahwa Yesus hadir bersama kita dalam setiap penderitaan kita. Dia adalah imam besar yang berbelas kasih, yang memahami segala kelemahan kita dan memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan. Imam besar Yesus Kristus tidak hanya memimpin kita dalam doa, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih dan pengampunan Allah. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk mendekati tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, karena kita memiliki Yesus yang berjalan bersama kita dalam setiap langkah hidup kita. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45, kita menemukan kisah tentang permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus untuk menduduki tempat terhormat dalam kemuliaannya. Permintaan ini yang dilatar belakangi oleh keinginan akan status dan kekuasaan membuka ruang bagi Yesus untuk memberikan pengajaran penting tentang makna sejati kepemimpinan, pelayanan, dan pengorbanan. Yakobus dan Yohanes meminta posisi kehormatan di sisi kanan dan kiri Yesus. Permintaan ini mencerminkan keinginan manusia untuk mencari pengakuan dan kekuasaan. Suatu kecenderungan alami yang masih seringkali kita lihat dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita secara sadar atau tidak
menginginkan pengakuan atau prestasi atau usaha kita? Mungkin di tempat kerja, dalam keluarga, ataupun komunitas, kita merasa pantas dihormati dan dihargai lebih dari orang lain. Namun, Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak ditemukan dalam pencarian status atau posisi, tetapi dalam pelayanan yang rendah hati. Yesus kemudian menjelaskan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah tidak didasarkan pada kekuasaan atau status, melainkan pada kerendahan hati dan pelayanan. Dia berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Yesus sendiri memberikan teladan dengan mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Selanjutnya, kita melihat bahwa Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, apakah mereka mampu meminum cawan yang harus ia minum? Ia mengajak mereka untuk memahami bahwa jalan menuju kemuliaan tidaklah mudah. Cawan yang dimaksud adalah simbol penderitaan dan salib yang akan ia tanggung. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan bahwa jalan kehidupan yang sejati seringkali penuh dengan tantangan, kesulitan, dan pengorbanan. Menjadi Kristen bukan berarti menjalani hidup yang nyaman tanpa tantangan, melainkan berarti bersedia untuk memikul salib kita setiap hari, mengikuti Yesus dalam penderitaan, tetapi juga dalam pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaannya. Kita seringkali ingin menghindari penderitaan dan kesulitan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa justru melalui penderitaan dan pengorbanan itulah kita menjadi serupa dengannya. Apakah kita siap untuk menghadapi kesulitan hidup kita dengan sikap iman dan keteguhan sambil tetap melayani sesama? Salib adalah lambang penderitaan yang seharusnya dihayati oleh pengikut Kristus. Memikul salib berarti menapaki jalan kematian ragawi. Mengikuti Yesus berarti mengambil jalan yang berbeda dengan dunia. Saat bekerja, kita melaksanakannya dengan cara, tindakan, tujuan, dan motivasi sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan nilai kerajaan duniawi. Kita seringkali tergoda untuk mencari posisi kehormatan atau pengakuan seperti Yakobus dan Yohanes. Namun Yesus menegaskan bahwa kehidupan Kristen adalah tentang merendahkan diri, melayani sesama, dan bahkan bersedia menanggung penderitaan demi kasih dan kebenaran. Dalam pelayanan, kita meneladani Kristus yang memberikan hidupnya sebagai korban demi keselamatan orang lain. Penderitaan dalam hidup kita, entah itu penderitaan fisik, emosional, atau spiritual, dapat menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Seperti hamba Tuhan dalam Yesaya, dan seperti Yesus, kita diajak untuk melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari panggilan kita untuk ikut ambil bagian dalam karya penebusan Allah. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa penderitaan terjadi, tetapi kita dapat percaya bahwa melalui penderitaan, Allah bekerja untuk membawa keselamatan dan kasih-Nya di dunia. Oleh karena itu, permenungan ini memperkuat tema kita tentang penderitaan dan pelayanan sejati yang dilandasi oleh pengorbanan. Yesus sebagai hamba yang menderita dan imam besar yang berbelas kasih mengundang kita untuk mengikuti jejaknya, melayani dengan kerendahan hati, menghadapi penderitaan dengan iman, dan mengandalkan kasih karunia Allah. Pelayanan
dan penderitaan tidak terpisahkan dari kehidupan Kristiani, tetapi justru menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah dan mewujudkan kasih-Nya kepada dunia. Semoga Tuhan memberkati.